wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Satrio Esa, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Sudarso, pada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti, Ibu Asrin Sani, dan Bapak Julian Rahmanto, pada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MC, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara kajian tanpa ada halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umat. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dalam lanjut ke acara ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Pak Abdurrahman bin Ahmad As-Saigar LC dengan tema hadis terbaik. Waktu ke depan kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala rashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah di hadis ke-37. Itu hadis ke-37, motivasi dalam mengerjakan berbagai kebaikan di halaman 57. Dikatakan di situ, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi dzikrihi amin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Dari Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul dan juga sesepuh Rasul serta keponakan Rasul bila dilihat dari jalur ibu. Karena Abdullah bin Abbas Abdul Muttalib, ayah beliau adalah adik kakak dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW, dan ibu beliau bernama Ummu Fadl. Ummu Fadl ini adik kakak dengan Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ini adalah istrinya Rasul SAW. Jadi dari jalur ibu beliau ini keponakan asli sama Nabi Muhammad. Dari jalur bapak beliau sepupu Rasulullah SAW. Jadi beliau ini sahabat dan juga keluarga Rasulullah SAW. Lahir 3 tahun sebelum hijrah, menikah tahun 68 Hijriah, dan beliau ini banyak memberikan hadis sampai 1660 hadis. Salah satunya yang kita baca di sore hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala, yang diriwayatkan dari Allah. Nah, ini namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, tapi bukan Quran. Ini hadis qudsi. Kata para ulama, banyak perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran singkatnya itu perkata, lafadznya, maknanya, kandungannya semua dari Allah. Jadi Nabi Muhammad hanya mengkopi aja, langsung turun tanpa dibahas sedikit pun oleh Rasulullah diucapkan. Jadi kalau bahasa kita hanya mengkopi paste dari perkataan oleh Nabi dari Allah, dia bicara. Jadi misalkan
katakan wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah bacanya katakan wahai Muhammad, padahal yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Karena dia hanya menukil 100% dari yang dia dapat tanpa kurang satu. Jadi lafaznya, maknanya, kandungannya semua dari Allah. Kalau ada diskusi, ada yang mengatakan maksudnya adalah dari Allah, tapi yang membuat redaksi kalimat itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah bilang begini, perintahkan jamaah untuk sholat asar hari ini jam 4 misalkan. Maka Nabi membuat redaksi sendiri yang nyuruh jamaah untuk sholat asar hari ini, jangan tidak ada yang sholat berjamaah, kita boleh sholat asar jam 4. Maknanya sama, tapi redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hadis. Oleh karena itu, perbedaannya kalau kita baca Quran, setiap satu huruf 10 kebaikan. Karena lafaznya langsung dari Allah. Tapi kalau kita baca hadis qudsi, enggak. Kita baca hadis qudsi satu huruf ada 10 kebaikan. Karena yang membuat redaksi hadis ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca Quran, banyak anak ulama harus pakai wudu dalam keadaan suci. Kenapa? Karena lafaz itu dari Allah. Sementara kalau kita baca hadis qudsi tidak harus menggunakan wudu, anaknya tidak berwudu tidak apa-apa. Bahkan perempuan yang sedang haid pun tidak ada masalah baca hadis SAW, karena lafaz ini bukan dari Allah. Tapi kalau baca Quran tidak boleh, dia harus la yamassuhu illa al-mutahharun. Jadi kalau kita sholat di dalam hadis Rasulullah, faqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Jadi kalau kita sholat setelah Fatihah disuruh baca yang paling mudah, yang gampang untukmu dari Al-Quran, dari firman Allah. Kita sholat baca ayat Al-Quran sah. Tapi kalau kita sholat baca hadis qudsi, walaupun ini firman Allah juga tidak sah. Misalkan kita sholat Allahu Akbar setelah kita baca Innallaha katabal hasanat wasiyat, walaupun itu firman Allah, tapi ini hadis qudsi, ini bukan Al-Quran, maka sholat tidak boleh, harus ngambil dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara teks dan secara makna. Kalau hadis qudsi, maknanya datang dari Allah, redaksinya datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada ya seperti kita dari atasan kita disuruh masih tahu pokoknya semua jamaah laki perempuan jam segini kumpul di sini. Redaksinya kita yang membuat bagaimana cara supaya jamaah kumpul. Itu namanya hadis. Jadi hadis qudsi ini firman Allah, tapi redaksinya yang membuat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Allah berfirman. Jadi karena itu kita mengerti waktu baca hadis qudsi itu dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana yang telah beliau riwayatkan dari Allah, Allah berfirman. Jadi memang agak sedikit agak panjang. Kan biasanya kemarin-kemarin kalau kita membahas hadis dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda. Kalau tidak, Rasulullah bersabda dari Allah, Allah berfirman. Apa firman Allah SWT? Dikatakan ke sini, Innallaha katabal ihsana, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Dikatakan di sini, Innallaha, sesungguhnya Allah SWT katabal hasanat wa sayyi'at, telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Jadi Allah sudah menjelaskan mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang tidak baik. Wa bayyana dzalik, menjelaskan ini loh. Kenapa ini baik? Karena begini. Faedahnya melakukan kebaikan dikasih tahu. Ini adalah keburukan. Kenapa ini buruk? Alasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan ini akan dapat akibatnya begini. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam syariat tidak ada apapun yang baik dan buruk kecuali sudah diterapkan oleh Islam. Apapun. Kalau kita sebagai seorang muslimah, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua sudah dijelaskan. Ini yang baik yang harus kita lakukan, ini yang buruk yang harus kita tinggalkan.
Jadi tidak ada keburukan yang belum diwanti-wanti oleh Islam untuk kita tinggalkan. Tidak ada kebaikan yang kita disuruh untuk melakukan. Semua sudah jelas. Kecuali orang yang nggak ngaji. Kalau orang yang nggak tahu, nggak ahli, bukan agamanya belum jelaskan, tapi dia belum mengerti. Apa kira-kira perbuatan yang belum dijelaskan di dalam Islam? Semua sudah dijelaskan. Dari yang besar bahkan yang paling kecil. Bayangkan, kita lagi tidur. Kalau mimpi baik, apa yang harus dilakukan dijelaskan. Kita kalau mimpi buruk, apa yang harus dilakukan sudah dijelaskan. Bahkan kalau kita terjaga di malam hari, terbangun di malam hari, apa yang dilakukan sudah dijelaskan. Kita makan sampai kita mulai makannya dijelaskan, selesai makannya dijelaskan. Bahkan kalau kita makan lupa baca doa, dijelaskan apa yang harus dibaca. Dari makan sampai ke kamar mandi dijelaskan bagaimana cara mandi, masuk kamar mandinya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sampai ketika suami istri mau berhubungan dijelaskan, doanya dikasih tahu yang boleh dan yang tidak boleh sudah dijelaskan. Nggak ada perkara yang tidak pernah dan tidak dijelaskan dalam Islam. Semuanya. Bayangkan, muap aja dijelaskan. Ini jarang muap dibahas di dalam syariat Islam. Muap aja gitu. Apalagi bangkis, bersin, dijelasin. Ini agama nggak ada lepas, semua sudah dibahas. Sampai-sampai kalau jalan ke sandung, sampai-sampai kita megang kayu ini, ada penjelasan dalam Islam. Luar biasa, sampai tidak ada perkara kecuali sudah dijelaskan oleh Allah. Baik yang baik, kebaikan yang kita dianjurkan untuk melakukan, yang kita diwati-wati untuk menjauhi keburukan tadi. Makanya dikatakan itu, Inna Allah katabal hasanat wa sayyi'at. Allah telah menetapkan, menuliskan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan. Faman hamma. Setelah itu Rasul bilang, Allah firman, faman hamma, siapa berkeinginan. Hamma itu berkeinginan, kemauan, ada cita-cita. Apa itu? Bihasanah dengan melakukan suatu kebaikan, tapi dia tidak menjadi melakukannya. Kata Allah, indahu hasanah kamilah. Allah akan berikan satu pahala yang sempurna bagi orang itu. Kemudian, wa in hamma biha fa'amilah. Tapi kalau dia berkeinginan, berniat, bermaksud melakukan kebaikan, lalu diwujudkan kebaikan tadi, kata Allah indahu asyra hasanah. Allah akan tuliskan baginya 10 kebaikan. Bahkan ila sabi'i atif, sampai 700 kali lipat, ila al-afi katsira, sampai berlipat-lipat lebih banyak lagi. Subhanallah, ini kebaikan di dalam Islam. Apa kata Nabi? Allah berfirman, siapa bertekad melakukan satu kebaikan, saya di malam mau sholat tahajud, bertekad di dalam hati saya, hamba itu berkeinginan dengan keinginan yang kuat, bukan sekedar niat, saya mau sholat tahajud malam. Nah, hamba itu sudah niat, lalu dia pasang alarm jam 3 atau setengah 4 di alarm. Tidurnya tak terlalu malam. Kenapa? Biar malam nanti bisa bangun. Itu namanya hamba. Punya kemauan, punya keinginan, dipersiapkan biar bisa melakukannya. Baik alarm, kalau ada yang dadak, tolong titipkan nanti. Kalau jam 3 Anda bertidur, kalau bangunin saya pengen tahajud. Nah itu namanya hamba. Falam ya malah tiba-tiba jam 3 alarm bunyi sampai mati nggak bangun. Kadang-kadang bunyi tangan bergerak, mata masih merem, dia mati nih, tidur lagi.
Itu orang sono orang sini maka ada yang ini maksud keterangan banget. Itu ada yang ini modernisasi bagus persiapan bahkan yang akan tidur bangun ini bangun jam 3 oh iya makasih di jalan tidur lagi. Artinya benar-benar dia sudah ada niat tapi karena apa capek dan sebagainya tidak terbalas. Apa kata Allah tetapkan untuknya satu kebaikan. Subhanallah, satu kebaikan itu dapat satu pahala. Tapi tapi kalau dia bangun, dia wudu, lalu dia sholat, maka ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Sampai dia rasa sampai 700 kali lipat. Amalan satu bisa dapat 10 sampai 700. Ila agak kasih bahkan bisa berlipat-lipat lebih dari 700 kali pahala. Subhanallah. Ini kebaikan yang luar biasa bukan dari Allah. Kita niat baik, nggak jadi dilakukan mungkin karena kecapean, karena kelelahan. Namanya manusia. Dia lelah, dia nggak jadi dilaksanakan. Tetap dikasih. Kalau dia lakukan dapat paling standar 10 kelipatan pahala. Bahkan sampai 700 bahkan lebih dari sekali lipat. Ini merupakan agama Islam. Makanya kata para ulama kayaknya mustahil orang Islam masuk neraka. Bagaimana bisa masuk neraka orang Islam? Orang kalau dia melakukan kebaikan tidak terwujud niatnya satu kebaikan. Kalau terwujud 10 kebaikan, bahkan sampai 700, bahkan lebih daripada 700 kebaikan atau pahala. Terus dilanjutkan lagi. Wa in hamma bisayyi'atin. Tapi kalau dia niat melakukan keburukan, mau niat melakukan keburukan, misalkan ada pencuri, melihat orang wah ini cocok di rumah untuk apa? Di satronin apa dipersiapin, makanya diperhatiin, diintai. Wah jam 2 melek jam 2 malam langsung dia masang alarm. Sama juga jam 2 akan tahajud kalau ini mau maling. Ternyata falam ya'malha nggak jadi dilakukan. Pas bangun tengah malam jam 2 bangun siap-siap mendengar perlengkapan malam kita dengan ketinggian perlengkapan yang disiapin. Tiba-tiba bengong. Ini kalau saya maling tangkep urusannya. Motor nggak dapet, benjol iya, penjara iya. Oh, bukan pengen ngasih nafkah keluarga malah menunjukkan keluarga. Ataupun kalau saya berhasil, ini kan uang haram. Apakah bisa uang haram bisa kasih ke keluarga, bisa membahagiakan mereka? Jangan-jangan uang haram yang saya kasih ke keluarga bukan malah nungguin sehat, malah macam-macam penyakit. Bukan saya bahagia, malah jadi gelisah. Saya nggak jadi. Saya khawatir ini menjadi masalah, bukan menyelesaikan masalah. Bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Ditambah lagi. Memang sih, saat melek, saya belum tidur. Tapi Allah pernah tidur. Biar bagaimana kita sebagai seorang muslim, Allah selalu lihat kabar lagi ada tempat nyatet nih. Malaikat tak pernah melek juga. Akhirnya dia pikir-pikir kayak ini. Dia nggak jadi penanganan itu. Mundur teratur tidak muncul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata bahwa indahu hasanah kamilah. Allah catat mantan mau jadi pencuri tidak jadi. Allah catat satu kebaikan. Di satu kebaikan dikasih. Padahal yang mencuri nggak jadi, tetap dikasih satu kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kasus yang terakhir ini yang parah. Wa in hamma biha fa'amila biha. Yang ini niat mencuri terwujud. Malam, bangun malam benar-benar bangun, nggak ada rasa takut. Dia nggak takut, dia laksanakan, dia mencuri. Naik pagar, dia lompat, dia melakukan pencurian. Maka Allah tulis baginya satu perbuatan dosa.
Jadi mencuri, melakukan maksiat, kena satu dosa. Subhanallah, ini luar biasa. Ini hadis kalau kita baca seperti ini, kata ulama benar, kayaknya orang Islam tak mungkin masuk neraka. Bagaimana mungkin masuk neraka? Kebaikannya yang dilakukan pahala itu paling rendah 10 kali lipat, bisa sampai 700, bisa lebih. Kebaikannya yang nggak jadi dilaksanakan satu kebaikan, jadi nggak ada buruknya sama sekali. Tapi kalau orang yang niat jahat nggak jadi dilaksanakan satu kebaikan, dia laksanakan kejahatannya satu dosa. Subhanallah, ini makanya tidak mungkin orang Islam muslimah masuk neraka karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu diingat, kebaikan yang dia nggak jadi dilaksanakan, dia sudah berusaha, sudah bangun, sudah masak, ternyata karena terlalu lewat itu yang itu dapat satu pahala. Tapi kalau cuma niat doang, ntar sore saya pengen ikut berjamaah, mau sholat asar, habis itu mau ikut taklim, mau ikut kajian, sholat di ruangan nyantai, orang taklim di seluruh aja, nggak ikut. Insya Allah catat amalnya niat gak jadi dikasih pahala satu dulu dapatnya. Kenapa? Dia merasa pakai hadis ini. Karena siapa yang niat kebaikan gak dilaksanakan dapat satu kebaikan. Itu gak dapat. Kenapa? Karena dia gak ada halangan nyantai duduk doang. Dia gak capek, cuma modal niat aja. Pak gak pernah ngaji, tapi niat terus ada. Jadi tiap hari dapat satu terus walaupun gak ada. Karena dapat apa? Dapat niat yang dapat. Kata niat gak jadi itu kalau memang terhalang sekali-sekali biasa. Saya pengen hadir ke masjid itu yang ada kajian, ada taklim. Pas mau taklim hujan, nggak jadinya dapat pahala. Atau pas mau taklim meriah batu, nggak jadi dapat pahala. Nah ini kagak, rumah dekat, udara cerah, hujan tidak, seger ngopi udah habis. Tak, nggak jalan doang, jadi nggak jadi yang penting ada niat. Nggak bisa niat begitu doang, itu namanya pengen. Kata orang sendiri pengen dan niat beda. Kalau pengen doang, saya pengen haji, tapi karena itu nggak bayar. Ada duit cuma pengen, tapi gue nggak pernah nonton. Itu cuma pengen doang. Tapi kalau orang niat udah bayar haji. Pas hari panggilan ternyata dia nggak bisa, sakit dapat. Kenapa? Karena sudah hama itu niat plus usaha. Ternyata nggak jadi dapat pahala. Sama dengan orang melakukan kejahatan. Dia niat jahat nggak jadi, tapi nggak jadinya karena Allah. Bukan kemudian naik pakur, ketahuan satpam lapor. Soal dapat satu pahala sih ternyata. Bukan dapat pahala, udah kemudian naik pagar opak. Nggak jadi karena ketahuan, tetap dosa. Itu sudah dilaksanakan. Saya nggak jadi satu curi, ya nggak jadinya karena apa? Karena ketahuan. Mungkin mati ternyata tadi dijaga seperti pada seorang nggak jadi. Itu nggak jadi bukan karena Allah, tetap dapat dosa. Nah ini tidak jadi melakukan keburukan karena Allah takut. Sebenarnya bisa aja lakukan, tapi dia nggak berani karena takut Allah dapat pahala. Tapi ini perlu diingat juga, kebaikan kalau nggak dilakukan dapat 1, kalau dilakukan dapat 10 sampai 700 di hadis sampai lebih. Kata para ulama, kenapa ada yang 10, 700 lebih? Ada yang mengatakan ada ibadah yang tanpa modal. Itu ibadah yang tanpa modal itu pahalanya 10 sampai dilipat gandakan sampai 700. Tapi kalau yang pakai modal 700. Ada yang lebih dari 700. Berapa itu? Berlipat-lipat ganda ya. Contoh, saya melakukan apa? Sholat saya itu kalau saya lakukan, misalkan tahajud tadi, saya nggak lakukan, padahal saya sudah berniat, sudah pasang amal, capek nggak jadi dapat 1. Tapi ketika saya lakukan, standarnya 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tapi kalau
Orang yang sholat misalkan saya bawa sholat subuh malam tengah malam setengah 3 setengah 4 itu subuh. Karena kalau jam tahajud jam 4 lewat 20 bukan tahajud lagi, sholat subuh karena subuhnya udah 4 jam 4 kan, jam 4 lewat dikit kita setengah 4 gitu wudhu, tapi wudhunya namanya ngantuk mungkin ya, langsung buka tangan, kepala, kaki, nggak pakai kumur, nggak pakai sikat gigi dulu, sunahnya hilang, asal sah, beri sekali-sekali ya, kedinginan muka sekali, ini sekali, kaki sekali, kan sunahnya 3-3, malu, lagi ngantuk, begitu malam, dingin, tetap tak bisa, dia wangi, pakai kain doang atau pakai celana doang, bolong-bolong, atau nggak pakai baju, tapi nutup aurat laki, sholat, mau akbar, ngantuk-ngantuk, itu sah juga, karena dia nutup aurat, tapi nggak pakai baju, ketek kemana-mana, dia sholat sah, orang kan nutup aurat itu kan dari pusat sampai belum, Allah akbar, baca Fatihah doang, saking lembutnya pakai satu nafas, Allah akbar, nggak pakai ayat itu, sambil berat lagi baca. Pokoknya sholat standar sah dapat 10 kali lipat pahala, standar sah. Beda lagi, ada yang bangun masuk kamar mandi, kaki kiri duluan, sikat gigi duluan, kumur dulu, dengan sunnah dipakai itu nggak 10 tuh, bisa naik itu lagi. Solinya iftitah dibaca, bajunya yang bersih, minyak wangi, malam-malam kita malam dia baca ayat itu bukan 10 tuh, bisa naik 20, bisa 30, semakin sempurna standarnya 10. Oh, ibadah standar kita sholat asar tadi, asal sholat yang penting sah itu dapat 10. Tapi ketika berjamaah bukan 10 lagi, kan 27 standar. Itu yang apa? Yang kalau bahasa kita dapat jamaah tapi udah tahiyat udah salam, imamnya udah Arab itu udah mau begini kita masuk loh, dapat juga jamaah itu kan beda dengan awal takbir, apa yang tidak jamaah itu begitu juga, tapi beda, nggak mungkin lah sama yang itu dari Allah Akbar sama yang apa yang membuktikan dapat jamaah saja dapat jamaah. Patokan jamaah itu kan sebelum salam imam. Jadi imam fil arba'in baru assalamualaikum baru ya udah salam dulu dapat jamaah. Yang penting kita waktu duduk sebelum imam, kalau assalamualaikum baru masuk kan. Tapi tentunya standar beda sama yang apa? Yang awal sama yang dulu beda lagi. Pas ada di dulu jamaah itu beda lagi sama yang apa datang langsung berbeda. Jadi tingkatan itu berbeda-beda, standarnya aja 10, standarnya 10. Ini yang kali datang standarnya 10. Kalau apa datang nggak paham satu nggak paham hadis nggak ngerti, pokoknya tidak paham sama sekali, didudukkan aja kopi maka itu setelah apa tak tahu kami nggak paham, tapi itu dapat 10 kebaikan. Bengongnya aja di majelis dapat paham. Jangan dipikir cuma ngaji gak ini nggak ngertinya dapat paham, nggak ngertinya dapat gimana kalau apa beda, yang mengerti, yang serius, yang paham beda ilmu semakin enak. Tapi standar itu berapa? Ya Allah, rugi banget kita tidak melakukan kebaikan standarnya. Jadi ada ibadah 10 sampai 700, ada dapat 100, ada 200 pahala, tergantung daripada bagaimana kesempurnaan ibadah. Nah ada yang sampai 700 ke atas, sampai 700 ke atas sampai ke modal sedekah. Saya sholat, saya tahlil, saya sedekah. Sedekah itu alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Dan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia seperti menanam satu biji. Jadi sedekah seperti menanam 7 satu butir, lalu 1 butir nunggu
7, setiap 7 kumpul 100, 700 pahala sampai 700. Itu kalimat ila sabi'ina. Di hadis tadi ada orang yang beramal dilipat gandakan sampai 700. Apa itu sedekah? Makanya sedekah itu luar biasa. Dan sedekah ini enggak semua orang bisa bersedekah. Makanya di dalam hadis was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu sebagai tanda bukti keimanan. Sulit untuk bisa bersedekah kecuali orang ahli iman. Ini kalau nggak beriman mikir, gue kerja capek-capek ngeluarin bantuin orang, mikir. Ini nggak sembarangan bisa membantu apa saudara dengan uang yang kita dapat. Sebagian kita berani mengeluarkan itu pahala ila sabilillah 700 kali lipat. Kita kasih orang 10.000 di hari kiamat pahalanya bukan 10.000 dikali 700. Jadi 700.000 pahala. Orang kasih 10.000, jadi kali 700. Orang kasih 1 juta dikali 700. Nanti dia bilang. Bahkan ada bahkan lebih dari 700. Apa itu? Nah, kalau yang lebih dari 700 adalah ibadah yang mengandung kesabaran. Itu yang ibadahnya pahalanya lebih dari 700. Lebih dari 700. Apa itu? Yang kita sering jelaskan di dalam Al-Quran dalam hadis innallaha ma'as-sabirin innama yuwaffas sabirun, yaitu sabar. Ini yang paling gede pahalanya yang hitungannya tidak ada, lebih dari 700. Orang yang bersabar di dalam beribadah, orang yang bersabar ketika didolimi, orang yang bersabar ketika digoda untuk melakukan maksiat, dia bertahan untuk tidak melakukan. Ini orang yang bersabar, pahala itu nggak ada hikmahnya. Seperti di dalam hadis Rasulullah, orang yang puasa. Kita nanti Ramadan kita puasa. Di kantor tentunya nggak gampang kita bertahan untuk tidak bakal puasa lagi. Karena kalau kita bakal di rumah kita datang ke kantor pura-pura lemes juga pasti sampai puasa. Karena nggak tahu kan, saya bilang tahu tidak puasa. Kita nggak berani mengatakan ini karena Allah. Ibu kita kering-kering datang pura-pura. Padahal harus minum apa? Kantor keluar tadi minum nggak ada yang tahu, tapi dia galakkan itu. Ini yang namanya sabar. Yang kata Rasulullah, as-sawli wa ana ajzibi. Allah berfirman, puasa itu untuk aku dan aku yang membalasnya. Berapa pahalanya tadi? Bukan 10, bukan 700, tapi aku yang langsung membalasnya dan tidak ada yang tahu berapa balasannya. Itu yang dihitung lebih dari 700. Tapi memang model-model yang begini nih ibadah yang benar-benar penuh kesabaran, yang betul-betul butuh kesabaran. Orang yang bisa, maaf, saya lagi diledekin orang, saya lagi dihina sama fulan, saya sabar. Padahal saya mampu sekali untuk membalas. Saya pukul orang itu bisa, saya balas dengan cacian saya bisa. Kalau di media sosial saya bisa menjawabnya, tapi tahan, coba sabar. Orang yang sabar begini, pahalanya bukan 10. Kesabarannya itu bukan 700 kali lipat dikasih pahala, lebih dari al-adha'af katsirah, pahalanya berlipat-lipat. Subhanallah. Ini sama seperti orang bersedekah. Bersedekah itu pahalanya 700 kali lipat pahalanya nanti hari kiamat. Tapi ada orang yang bersedekah sama seseorang itu tidak berterima kasih. Seseorang itu malah melupakan kebaikan kita. Seseorang itu malah menghina kita, padahal kita sudah bantu dia, kita sabar. Kalau saya pengen katakan, kamu tuh usahanya gara-gara dari saya, kamu tuh gara-gara saya, tapi kita tahan ini ucapan kita tidak ucapkan. Ini bukan pahalanya, bukan 700. Karena situ ada sedekah 700, ada sabar, maka lipat-lipat pahala. Walaupun pahalanya tadi jadi 700, tapi diiringi dengan kesabaran. Kan tidak sedikit orang yang kita bantu, dia tidak berterima kasih. Orang yang kita bantu bukan malah membantu kita, malah mencelakakan kita. Orang sudah kita bantu, tapi bukan malah menjaga nama kita, tapi menghancurkan nama kita. Kita diam, kita sabar kepada Allah. Ini orang pahalanya bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat. Adha'afan katsirah, pahala yang berlipat-lipat. Tetapi tak mudah. Jujur, cuma orang-orang khusus yang kita udah bantu orang itu mencaci maki kita sabar. Wah, itu kalau
Insya Allah sih model orang sini model begitu semuanya. Tuhan sabar insya Allah. Nah, tapi disitulah kalau pengen ngasih kita berlipat-lipat dikasih dunia begitu model. Oleh karena itu insya Allah kita selalu menjadi orang-orang yang bersedekah, selalu ibadah, selalu bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan insya Allah kalau ada musibah di rumah kita, rumah tangga kita, perusahaan kita, di kehidupan pribadi kita, Allah segera berikan jalan keluarnya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Dan insya Allah kehidupan kita dipenuhi dengan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Habib. Tausiahnya, mari kita buka beberapa pertanyaan yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ustadz, saya mau tanya. Misalnya begini, ada orang yang niatnya mau ibadah haji sudah kuat, dia sudah bayar, Pak, sudah bayar. Kalau di Indonesia ini kan nunggunya aja lama. Begitu dia sudah bayar, sudah kurang setahun, kurang 2 tahun berangkat, tiba-tiba dia sakit yang tidak bisa jalan ke sana. Tiba-tiba saja dia meninggal dunia. Apakah yang hal demikian itu sudah termasuk dapat pahalanya, atau dia itu sudah tercatat berangkat haji? Yang kedua, sama-sama muslim. Yang satu muslim, dia sedekahnya sangat kuat. Wah, setiap saat dia sedekah kita, tapi rumahnya dekat musola, rumahnya dekat masjid, dia nggak pernah mau datang ke masjid. Nah, yang satu lagi, dia sedekahnya ya nggak terlalu banyak karena faktor ekonomi berbeda. Tapi dia rajin sekali ke masjid. Nah, kalau hal demikian kira-kira kalau dihitung-hitung secara hitungan tadi 10, 700 bahkan tidak terbatas. Lebih baik yang mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam Islam itu ada, ini punya kaidah, kalau bahasa kaidah yang gampang dipahami. Tidak setiap yang amalan sama pahalanya sama. Tidak setiap amalan sama pahalanya sama. Tidak setiap pahala yang sama itu harus berbeda di dalam berbuat. Paling gampang kalimatnya atau contoh seperti ini. Tidak setiap amalan yang sama pahalanya sama. Seperti kita ini amalan yang sama, duduk bareng taklim. Di sini pahalanya beda-beda. Ada yang dapat pahalanya 10, ada yang 200, ada yang 1000, tergantung. Kenapa? Rasul bilang likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi kerjaan sama tapi pahalanya bisa beda. Di sini mungkin ada yang belajar karena Allah, pengen dapat pahala, pengen dapat ilmu. Itu pahala itu. Ada yang pengen dapat pahala aja, ini maka perlu saya. Apa pada walaupun nggak paham yang tidak dapat pahala, dia dapat pahala juga begitu kan? Kenapa? Tapi berbeda dengan yang paham. Kerjaannya sama tapi niatnya ada lagi. Jadi saya duduk daripada ibarat kata kopi dengan sisinya lah ada kopi sekalian daripada kopi di luar dengan kopi apa. Jadi niat untuk ibadah dengan kopi beda lagi. Maka kata para ulama nggak setiap ibadah sama pahalanya sama, bisa berbeda. Yang sholat di satu masjid orang sholat nggak sama pahala. Ada yang sholat ngerti betul tentang sholat, paham tentang sholat, waktu sholatnya khusyuk. Ada yang sholat nggak begitu ngerti, asal ikut-ikutan. Ada juga yang lagi sholat nggak paham sama sekali, bahkan belum duduk. Kerjaannya sama tapi pahalanya berbeda. Jadi sekali lagi harus berbeda. Tidak semua amalan sama, pahalanya sama.
bisa jadi berbeda-beda. Karena tadi hadis satu sebenarnya, likul imri'in ma, setiap orang sesuai dengan yang diniatkan. Di sini ada yang niat duduk ikutin sunnah Nabi. Kenapa? Anda duduk di acara seperti ini. Rasulullah guru kalau ada majlis ilmu mampir saya mampir ikuti Nabi. Ditambah lagi kata Rasulullah di majlis seperti ini banyak doa malaikat. Saya lagi ada masalah banyak, semoga saya duduk di sini diangkat masalah saya dengan doa dari malaikat. Saya duduk di sini supaya dapat sakinah, mawaddah, rahmah dari Allah. Allah sudah janji duduk di majlis akan diturunkan rahmah, diturunkan sakinah. Saya duduk di sini, saya ingin mengerti syariat Islam. Saya di sini, saya ingin mendapatkan pahala silaturahim. Jadi duduknya bisa dapat berbagai macam kebaikan, tergantung daripada niat. Ada yang satu niat cuma sederhana aja. Ya, ada di luar sana, dengan di sini lah enak. Duduk begitu, dapat pahala. Tapi nggak sebanyak yang, oh berarti tidak setiap pekerjaan sama, pahalanya sama. Dan ada yang pahalanya sama, perbuatannya berbeda. Perbuatannya berbeda, pahalanya sama. Contoh apa? Contoh Rasulullah dalam hadis waktu mau perang Tabuk, Rasulullah jalan perang Tabuk itu agak jauh wilayahnya dan di musim paceklik, musim panas. Akhirnya banyak sahabat yang tak bisa berangkat karena miskin, tak punya senjata, tak punya alas kaki, harus punya sandal atau yang bagus, perjalanan jauh panas sekali, makanan harus banyak, Nabi tak punya, maka yang tak punya jangan ikut. Akhirnya kata Rasulullah waktu di jalan di tengah perjalanan, banyak di antara saudara-saudara kita pahalanya seperti Allah kasih seperti kita, tapi mereka nggak ikut bersama kita. Mereka habasuh, mereka tercegah, ada halangan nggak bisa ikut dengan kita. Mereka tidak ada dengan tegur, tapi pahalanya sama. Lihat, pekerjaannya beda, tapi pahalanya sama. Yang satu perang, yang satu di rumah, tapi pahalanya sama. Kenapa? Karena berhalang. Begitu juga. Dulu ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Man shallal ghadata dari Anas bin Malik riwayat Imam Tirmidzi. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatul asr thumma shalla rak'atain kanat lahu ta'dilul hajj wal umrah maka. Siapa yang salat subuh berjamaah lalu dia berzikir sampai terbit matahari lalu salat 2 rakaat dapat pahala seperti berhaji dan umrah. Dia tidak berhaji tapi dapat pahala seperti berhaji dan umrah. Artinya kerjaannya tidak kerja haji, tapi pahalanya seperti jadi kerjaan beda, pahalanya sama. Berarti ini, jadi ada nggak semua kerjaan sama, pahala sama, bahkan ada pekerjaan beda, pahalanya sama. Ini contoh lagi dulu terkait dengan pertanyaan dari Abu Dhar. Ya Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah ada orang datang ke Rasulullah. Ini beberapa orang datang di bawah pimpinan Abu Dhar. Lalu mereka datang dan berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujub. Ya Rasul, orang-orang kaya pergi bawa pahala yang banyak. Nah, pertanyaannya tadi, ini orang ternyata yang datang ini utusan orang miskin. Jadi orang-orang miskin usak-usuk di belakang Nabi. Enak banget jadi orang kaya. Tanya pahalanya, sedekah mulu, nah kita nggak pernah sedekah. Coba deh tanya ke Nabi. Akhirnya utusan orang miskin datang. Dia bilang, Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya itu meninggal banyak bawa pahala ya Rasul. Sementara kami tidak. Kenapa? Yusallun nusalli. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami juga sholat ya Rasul. Jadi orang miskin protes. Ya Rasul, orang-orang kaya enak, pahalanya besar sekali, pahala sedekah 700 kali, kami tidak. Mereka sholat, kami sholat ya Rasul. Ya sumun, kami ada sumun. Mereka puasa, kami puasa ya Rasul. Wa yatasaddaquna bifuduli amwali. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kami tidak bisa ya Rasul. Ini sedih. Urusan ibadah, saya ingat bisa. Urusan sholat, tidak bisa sholat. Puasa, tapi giliran di sedekah, kami nggak bisa ya Rasul. Nah, kita senyum sambil mengatakan apa? Ala likulli tasbihatin sadaqah, ala likulli takbiratin sadaqah, ala likulli tahmidatin sadaqah. Bukankah setiap tasbihmu sedekah?
Bukankah setiap takbirmu sedekah? Bukankah setiap tahmid ucapan alhamdulillahmu sedekah? Bahkan bukankah setiap engkau berhubungan dengan istrimu juga sedekah? Ternyata tadi itu ada orang kaya banyak sedekah, mesti jarang. Ini ada orang miskin sedekah jarang, namanya miskin. Tapi sering ke masjid. Justru orang miskin harus ngalahin orang kaya dengan banyak tasbih, banyak takbir, banyak sholat, banyak ibadah. Dikir ibadah mereka menjadi sedekah. Makanya kalah telur. Kalau orang miskin, udah miskin kagak sedekah, kagak ke masjid. Itu kalah telur sama orang kaya. Orang kaya dia nggak masjid masih bikin masjid. Dia nggak ke masjid masih nyumbang masjid. Dia nggak ke masjid dia nyumbang orang-orang untuk aktif ke masjid. Ada ulama di kafai orang yang menunjukkan kebaikan seperti pelaku kebaikan. Ini nilainya lebih. Makanya orang miskin jangan sampai kalah. Bagaimana? Saya sedekah mereka dengan tasbih. Jadi kalau orang miskin baca subhanallah, subhanallah, Rasulullah bilang itu sedang bersedekah. Jadi sedekahnya orang miskin subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Nanti di hari kiamat sama seperti orang kaya kalau dia bertasbih. Nah, orang kaya kalau udah sedekah tasbih banyak, wah itu bisa dikalahin. Kenapa? Udah sedekah harta, tasbih tapi kuat, ribet. Nah, yang menjadi masalah yang tadi itu udah sedekah aja ke masjid nggak ada musibah ini. Rugi dunia akhirat, kalah dunia akhirat. Nah, maka di sini seandainya kalau dihitung banyak mana? Ini orang sedekah banyak, tapi tak pernah ke masjid, yang penting sholat. Kalau nggak sholat ini sedekah itu akan gugur ketika tidak mendirikan sholat, tapi jarang ke masjid. Mungkin karena kerjanya, namanya perusahaan banyak puyeng. Jangankan ke masjid, kadang nikmatin hasilnya dia nggak sempat. Datang tengah malam pulang tidur subuh bangun lagi, tidurnya tempat tidur enak, merasa gagah enak, banyak pikiran. Tapi yang ini, Joko ini yang miskin biasanya lebih banyak waktu, lebih tenang di lokasi. Makanya orang miskin pasti banyak waktu. Makanya kalau waktunya banyak nggak dipakai pikir juga bang. Nah kalau orang kaya banyak pikir, memang tadi di sini dia mah ya orang yang hasilnya sedikit, nggak kaya, pasti juga kerjaan juga terlalu mencuri. Tapi yang banyak orang dia jangan santai, dia pasti akan lebih pusing. Makanya Allah kasih dia saya ini kan dipikir sama orang-orang miskin, subhanallah. Makanya yang paling nikmat kita bisa bersedekah, kita bisa ke masjid. Wah itu sudah super gitu. Sedekah ini jangan diterjemahkan harus bisa bangun masjid, harus bikin pesantren, harus bikin sekolah, harus bikin rumah untuk fakir miskin. Sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kita ke masjid tromol aja lewat, tromol lewat jangan tidur, yang tromol lewat tidur mulu, tromol lewat bangun. Kenapa kita lagi bakal tidur? Karena bisa segera tromol ini, pas lewat dulu bangun. Paling kan siap kita tromol terus dengan jalan juga jalan sendiri. Itu kan namanya sedekah jariah, sedekah berjalan, pun jalan sendiri. Tujuh lagi. Itu ada juga tinggal tromol terus. Tromol lewat bangun lagi. Walaupun nggak bisa sedekah besar, apalagi kayaknya apa? Nggak usah yang merah. Ini dong apa-apa. Coklat ada di mana? Apalagi yang di sini juga orang-orang tahu. Karena itu sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah itu melihat bukan jumlah, tapi sesuai kemampuan. Saya punya satu miliar, saya kasih juta di tromol kecil. Dibanding ada orang yang punya cuma 100.000, dikasih 10.000, gede banget yang dapat Allah. Bukan jumlah 1.000 atau 10.000 dan 1 juta. Mungkin di pandangan orang, gede orang kasih 1 juta. Ini orang kecil banget 10.000 di pandangan Allah. Dia kasih 10.000, uangnya ada 100.000 saja. Ini orang dia cuma 100 juta sama 1 juta, itu kecil hitungannya. Jadi jangan melihat jumlah kecil, tapi kemampuan kita juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-dua itu bagus. Yaitu orang yang banyak sedekah, walaupun kurang di masjid,
Yang penting jangan tidak suka dengan masjid. Kenapa nggak ke masjid, Pak? Aduh, saya nggak mau masjid, saya mendalam itu bahaya. Bukan karena saya masjid pagi itu capek, saya pulang sampai di rumah baru jam 10, 11, tapi saya duduk ke masjid. Muadzinnya saya kasih minuman biar segera dan kenceng dikasih muadzin, dikasih vitamin biar pada azannya kencang, imamnya dikasih minuman biar segera biar jamaah pada saya kasih nasi biar pada betah. Tapi dia sendiri nggak bisa karena kondisinya itu luar biasa. Nah, dan gara-gara dia jadi seger ada. Kalau kita kasih vitamin dia lemes banget. Yang mau datang juga lemes. Jadi ini bahasa kita dia bisa berbuat dengan apa yang dia. Tapi kalau datang isya pulang udah lewat isya. Nah kalau kita asal dari rumah, orang perusahaan sendiri mau narik kapan bisa. Namanya kalau ikan santai. Selalu mau kerja kan sendiri. Tapi kalau yang megang perusahaan gede di kanan seperti itu, kita sendiri mah kadang-kadang pulang sudah lewat jam isya ke masjid jarang. Nanti ada orang yang nganggur ke masjid dulu, kayak kerjaan ke masjid belum tentu dia nggak ke masjid bukan karena benci, tapi memang apa? Waktu yang nggak bisa itu bisa, tapi hasilnya digunakan untuk jadi saling menopang, saling mendukung. Yang musibah tadi udah nyumbang kakak, sedekah kakak, musik nongol kakak nongol juga, nongol kalau lagi dipaksa. Kalau udah meninggal mau dibawa musik, mau nggak mau dia pasti dipotong nggak bisa, pasti dipotong baru dibawa musik. Artinya apa? Terpaksa. Kalau belum mau dipotong nggak bisa, karena sebagian bagaimanapun pasti pada akhirnya orang itu dibawa ke masjid. Tapi jangan dipaksa datang ke masjidnya. Kalau lagi digotong tuh dalam keadaan apa? Terpaksa. Oleh karena itu insya Allah apapun yang bisa kita lakukan. Kalau bilang saat lebih baik mana? Semuanya baik. Semuanya baik. Apapun, terutama orang yang sedekah, usahakan ke masjid. Semampunya untuk bisa ke masjid. Yang kedua, apalagi yang kurang saudara harus lebih banyak. Saingi orang-orang kaya itu dengan zikir kita. Saingi orang kaya itu dengan tasbih tahmid kita. Dulu para sahabat bersaing. Jadi saingannya tadi kata Rasul, bukankah tasbih menjadi sedekah? Itu untuk orang miskin. Kalau orang kaya tak boleh. Dalam arti apa? Saya nggak mau sedekah, cukup tasbih aja banyak. Itu nggak bisa. Itu harus untuk orang miskin. Orang miskin tasbih menjadi sedekah. Anda sedekah keluar duit. Jangan orang kaya itu nambah tasbih. Nggak mau sedekah, karena tasbih ikul tasbih hati saudara. Setiap tasbih sedekah, takbir sedekah. Itu hadis konteksnya cara. Orang miskin jangan tebak. Orang kaya sedekah cuma apa? Tasbih, takbir, karena tidak miskin. Yang kamu keluarin harta, yang kamu banyakin dikit tasbih. Jadi imbang. Itu luar biasa. Kasih kelebihan masing-masing. Ini kalau yang kaya cuma dikir doang nggak pernah sedekah, mati listrik. Ada bahaya. Kenapa? Karena semuanya pada dikir semua. Ada. Ini kelebihan subhanallah. Bahkan di dalam hadis tadi itu, bukankah wahai orang-orang miskin, tasbih, tahmid, takbir itu adalah sedekah. Bahkan engkau mendatangi istrimu juga sedekah. Mendatangi istri sedekah. Makanya Masya Allah itu nggak ada tuh ajaran yang agamanya mendatangi istri jadi apa? Jadi sedekah. Dan ini luar biasa, semua mengandung sedekah. Alhamdulillah. Insya Allah Allah selalu memberikan kelebihan kepada kita, baik kelebihan harta, kelebihan tenaga, kelebihan waktu untuk kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup terakhir dan doa. Haji, kalau sudah daftar, tiba-tiba makhluk kita daftar sekarang. Kalau yang biasa kalau asal 27 tahun, 27 sampai 40 tahun. Kalau di Kalimantan sudah lebih 70. Nah, dia 35 tahun, 40 tahun. Jadi kalau pendaftaran ini umur 40, insya Allah 80-an berangkat. Ya, 40 berangkat siapa? Makanya insya Allah lagi urusan hajinya ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan, cara pengaturan mungkin di Batam, Kuota dan sebagainya akan bisa dipercepat. Karena sedang ada dari kedua negara yang sudah ada usaha untuk
mempercepat proses pendaftaran tadi ya, karena sekarang sampai 40-an. Jadi ada jamaah saya alhamdulillah sudah daftar waktu yang muda masih 35 tahun. Berapa dapat 40 tahun lagi saja, berarti itu 75 tahun lagi, 75 tahun berangkat. Nanti kalau lupa kadang gitu Pak daftar berapa dulu 40 tahun, kelamaan itu. Makanya ini subhanallah, makanya ketika dia sudah daftar, tiba-tiba datang panggilan. Ternyata sedang sudah dalam keadaan tidak berdaya, sakit yang nggak boleh pergi, keluar negeri. Ada yang sakit masih bisa datang kursi roda dan sebagainya. Ada yang nggak bisa, dia misalkan cuci darah yang agak susah, ada macam-macam. Maka mungkin karena sudah terlalu tua, berat untuk bisa melakukan ibadah haji. Ayah nggak berangkat, insya Allah dengan niat dan diwujudkan dengan pendaftaran yang sudah dilakukan, Allah catat seperti pahala orang yang berhaji. Jadi pahala saja seperti orang berhaji, tapi tetap belum berhaji, belum tentu benar. Sehingga apalagi waliyadzubillah meninggal, pahala berhaji. Lalu bagaimana supaya tetap dihitung seperti berhaji? Uang yang sudah didaftarkan dilaksanakan oleh ahli warisnya untuk berhaji. Niat itu untuk haji siapa? Untuk Allah. Makanya program pemerintah untuk itu badal. Karena ketika si bapak ini meninggal, nama keluar itu ahli waris boleh berangkat. Di haji berangkat untuk haji menggantikan dari orang tua. Karena yang sedih bapak sudah daftar, bapak meninggal, dicabut harta hajinya bagi waris. Habis pakai alasan bapak dicatat. Ini makan. Jangan sebagai anak yang bakti ambil uangnya. Kalau tidak daftar berhaji, saya belum berhaji. Karena syarat menghajikan orang itu harus sudah berhaji. Nah saya belum berhaji, tamat. Jangan saya sudah haji dulu, sudah. Saya haji lagi, ya. Tolong bantu dari Ustaz orang tua saya. Uang yang dari daftar itu serahkan. Ini bapak dulu sudah diserahkan untuk haji, serahkan untuk haji. Jangan diambil, walaupun itu manis. Tetapi karena orang tua dulu sudah uang itu untuk haji, berikan untuk haji. Kadang-kadang hal seperti ini kita akan ambil juga. Jujur kata para ulama, susah mungkin untuk sukses dari uang yang diambil dari orang tua yang diambil untuk usaha apa ya, sulit untuk berhasil. Lebih baik engkau akan dapat pahala luar biasa ketika meneruskan ajar orang tua yang tidak tersampaikan tadi. Insyaallah pahala dapat seperti berhaji. Nah ini alhamdulillah, insyaallah. Tapi semoga orang-orang saudara kita yang sudah terdaftar dan belum mendaftar, insyaallah dikasih rezeki untuk bisa mendaftar, dan yang sudah terdaftar insyaallah dikasih sehat walafiat untuk bisa melaksanakan berhaji. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Baik. Oke, kita tutup saja acara yang terakhir, yaitu doa tutup. Doa bersama dengan akan dipimpin oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya akan selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata atau sikap yang tidak benar di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Sekali lagi, semoga dengan keberkahan majelis ilmu yang kita lakukan sore hari ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah selalu memberikan rezeki yang halal, thayyibah, rezeki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.